Oke, kali ini kita memasuki materi dua terakhir yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi itu adalah semacam jembatan antara manusia dengan komputer. Jadi kalau komputernya tidak ada sistem operasi, maka komputer itu tersebut tidak bisa kita gunakan ataupun tidak bisa kita apa-apakan nasibnya. Lebih jelasnya marilah kita udah lagi sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi. Nah, sistem operasi ini untuk seluruh kelas 10 ya jurusan bisa akuntansi, bisa pemasaran, kelas 1 DKV ataupun bisnis retail. Oke, kita lanjutkan. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita masuk tentang masalah pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengendalikan perangkat kelas komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsinya mirip seperti jembatan antara perangkat kelas dan pengguna, yang memungkinkan interaksi yang efisien dan struktur. Sejak awal kali pembukaan basis operasi itu adalah untuk menjembatani antara manusia dengan komputer. Kalau komputer nggak ada simulasinya tidak bisa kita gunakan, itu pentingnya ya. Selanjutnya, pengertian sistem operasi menurut para ahli. Ini ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa itu sistem komputer. Yang pertama menurut Lim Suyamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat kelas sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Itu menurut Lim Suyamsi. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang dimiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Kemudian ketiga, menurut MC Layout atau Version, sistem operasi adalah program komputer yang mengatur sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer kita. Kalian boleh cari lagi pengertian sistem operasi menurut para ahli, ya. Boleh cari di buku atau di Google terserah kalian. Yang penting ada bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut kalian sistem operasi itu apa? Ya, kalian bisa eh, bisa meringkas dari tiga ini, kamu bisa bikin kamu bisa meringkas dari tiga para ahli ini, semuanya ini dijadikan satu, itu pendapat kalian. Itu kalau membuat eh, apa namanya pengertian sistem operasi menurut kalian. Kita gabungkan saja tiga tiga ini tiga para ahli. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi utama sistem operasi. Ya, ini ada beberapa sistem utama di sistem operasi. Yang pertama, yang A, manajemen proses. Nah, di manajemen proses ini, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola jalannya proses atau program, termasuk penjadwalan, pembuatan, dan penghentian proses. Jadi proses mau itu masuk, proses segala macam di komputer itu juga termasuk fungsi dari sistem operasi. Yang berikutnya manajemen memori. Yaitu manajemen memori, sistem operasi mengatur penggunaan memori utama, RAM. Kalian tahu kan RAM kan? Oleh berbagai program yang berjalan, serta memastikan memori dilangsungkan dan dibebaskan dengan efisien. Jadi RAM itu pertama kali dibaca oleh komputer. Jadi kita nyalakan komputer, maka RAM-nya terbaca terlebih dahulu, baru yang lainnya. Itu kira-kira. Selanjutnya adalah yang si manajemen penyimpanan. Nah, sistem operasi juga berfungsi sebagai penyimpanan, mengolah penyimpan data di perangkat kelas seperti hard disk, SSD, dan perangkat penyimpan lainnya, serta memastikan data dapat diakses dan disimpan dengan aman. Kalau sistem operasinya bagus, maka yang kita kerjakan atau kita perbuatan dengan komputer maka menghasilkan juga baik juga hasil. Selanjutnya adalah yang C, manajemen perangkat input output. Ini sudah kita tahu ya. Sistem operasi mengontrol dan mengkoordinasikan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, printer. Itu untuk input dan perangkat lainnya seperti yang dapat digunakan oleh program aplikasi. Kalau output itu bisa mouse, sorry,
Output itu bisa speaker, bisa juga monitor, itu perangkat output. Kalau inputnya itu bisa keyboard, mouse, printer, ataupun mousepad, dan seterusnya ya. Selanjutnya yang kelima, manajemen keamanan pengguna. Nah, sistem operasi juga menyediakan mekanisme untuk melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Setelah mengelola hak akses pengguna di sistem operasi itu, kalau kita buka yang terbaru itu ada gambar, bisa masukin gambar kita dan kita bisa masukin password kita pun identitas lain di sistem operasi itu bisa kita gunakan. Kemudian jenis-jenis sistem operasi. Di sini ada beberapa jenis sistem operasi. Yang pertama sistem operasi desktop. Oh, desktop kan kamu tampak di depan. Kalau desktop itu. Seperti contohnya ada Windows, macOS, Linux. Sistem operasi ini dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi seperti PC dan laptop. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan sistem operasi desktop ini. Sudah sekalian pergunakan terutama di Windows dan Windows yang sering digunakan di PC atau di laptop ya. Kemudian yang kedua, sistem operasi mobile. Namanya mobile, contohnya itu ada Android, iOS, sistem operasi ini dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, kalian mungkin sudah tahu sistem operasi mobile kayak, uh, kayak smartphone gitu pakainya uh, sistem operasi mobile. Android, kalau pakai Android, ya, kita keluarga Android. Kalau iOS jarang, ya apalagi yang lebih tinggi dari ini. Yang ketiga sistem operasi server. Nah, mungkin kalian agak bingung apa itu sistem operasi server ya. Contohnya Windows Server, Ubuntu Server, CentOS sistem operasi. Sistem operasi ini dirancang untuk digunakan pada server yang biasanya digunakan untuk melayani permintaan dari komputer lain dalam jaringan. Misalnya gini server. Di dalam kelas itu saya sebagai guru mengajarkan satu ada komputer. Nah, kalian juga ada komputer. Itu terhubung satu dengan lain. Saya sebagai server, kamu bisa ngambil ke saya, bisa mengupload file dan juga bisa mengupload file. Itu namanya ke saya server namanya. Nah, kamu sebagai client server, jadi kamu bisa jadi anak servernya itu. Ya, jadi semua ada sumber di saya di komputer saya. Itu server berpusat satu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem operasi embed. Contohnya FreeTOS, Network, sistem operasi ini digunakan pada perangkat embed seperti router. Router ini dibuat jaringan ya. Perangkat IoT. Untuk IoT kan dan perangkat elektronik khusus. Nah, kalau router ini untuk jaringan supaya lebih apa kerja lebih jauh jangkauan dari internetnya. Kalau perangkat IoT itu seperti kayak apa ya? Jadi ada perangkat kelasnya, ada internetnya di situ, ada sistem operasinya juga. Jadi bisa pendeteksian dini, misalnya bencana, waktu banjir, waktu gempa, itu bisa menggunakan sistem operasi embed. Jadi kalau kalian kuliah bisa memperdalami sistem operasi ini. Yang berikutnya adalah komponen utama sistem operasi. Ini ada beberapa di antara ada. Jadi sistem operasi di dalam itu ada beberapa lagi. Pertama itu adalah kernel. Apa itu kernel? Inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem dan komunikasi antara perangkat atas dan perangkat lunak. Ini kernel. Dan bisa cari lagi lebih luas lagi tentang kernel. Kemudian yang kedua adalah shell. Shell adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi, baik melalui perintah teks, command interface, atau terminal grafis. Nah, shell ini bisa dua, bisa teks, kita ketik, ataupun kayak Windows gitu ya kita gunakan. Seperti itu. Shell. Berikutnya ada file system. Apa itu file system? Adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan menyimpan file di media penyimpanan. File system buat penyimpanan. Kemudian berikutnya device driver. Nah, device driver adalah perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berfungsi dengan perangkat keras. Misalnya itu seperti apa ya perangkat kerasnya kayak mouse itu harus ada sistem operasinya, device-nya juga ada. Kemudian kalau kita ngeprint juga harus ada device-nya juga. Kalau kita pakai apa ya wireless juga harus ada drivernya, masing-masing menggunakan drivernya. Ya.
itu diinstal di sistem operasinya itu. Kemudian yang lima contoh sistem operasi yang paling populer yang kita tahu ya. Yang ini ada beberapa yang sebetulnya. Yang pertama Microsoft Windows, kemudian macOS, ada Linux, ada Android, ada iOS. Nah, kalau Windows kamu sudah tahu salah satu sistem operasi yang paling baik digunakan di dunia, terutama pada komputer pribadi. Termasuk kita, termasuk keluarga Windows. Kenapa? Karena Windows itu mudah digunakan, ya, berbasis graphic user interface. Ada macOS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Nah, ini hanya golongan tertentu saja. Ada juga Linux. Nah, Linux ini sistem open source yang digunakan pada server dan komputer desktop. Kemudian Android untuk eh, operasi mobile berbasis Linux digunakan oleh Google. Yang kelima adalah iOS, sistem operasi mobile yang digunakan oleh Apple untuk iPhone dan iPad. Nah, sejarah singkat sistem operasi itu pertama kali muncul pada tahun 1950-an. Saya juga belum ada ya, dengan fungsi yang sangat dasar. Seiring berjalannya waktu, sistem operasi mengalami perkembangan pesat mulai dari sistem batch processing di tahun 1960-an hingga sistem operasi modern yang mendukung multitasking grafis dan jaringan. Itu sejarah singkat sistem operasi. Nah, masa depan sistem operasi itu bagaimana sih sebetulnya ya? Nah, dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, sistem operasi masa depan diharapkan akan semakin canggih juga dengan kemampuan untuk mendukung komputasi awan, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Nah, kecerdasan buatan sudah sekarang kita alami, dengan Internet of Things belum merajalela. Ya, masih beberapa tempat aja. Kalau IoT itu, kemudian demikianlah materi yang mengenai sistem operasi bermanfaat dan dapat menambah pemahaman Anda mengenai topik ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.